Pada video pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan templating ke sebuah project. Di sini kita bisa menggunakan template yang sudah jadi, ada yang prabayar hingga yang gratis, dan saya sudah memilih template yang akan kita gunakan, yaitu templatenya dari Bootstrap, HTML5, dashboard admin. Untuk link downloadnya akan saya cantumkan di link deskripsi video. Setelah kalian mengklik link tersebut, setelah itu kalian buka atau kalian download templatenya. Setelah di-download, kemudian hasil downloadnya kalian salin ke dalam folder rental mobil, public, dan kalian pastekan dalam folder public. Setelah itu, kalian buat folder baru namanya assets. Setelah itu, kita ekstrak di sini folder templatenya, yaitu nama focus zip ini. Kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita masuk ke foldernya. Kemudian, isi dari folder tersebut kita salin ke dalam folder aset yang sudah kita buat. Kita pastekan ke dalam folder aset. Setelah itu, kita buka Visual Studio Code. Pastikan kita membuka VS Code-nya sudah berada di project rental mobil. Setelah itu, kita eksekusi bagaimana cara implementasi template yang sudah kita download tadi ke dalam project rental mobil. Jadi untuk tahap pertamanya, implementasinya setelah kita buat folder aset di public, di sini kita buka folder resource, kemudian view, lalu kita buat folder baru namanya layout. Setelah itu, kita buat file baru namanya main.blade.php. Kemudian, kita buka kembali folder public, asset, kita cari di sini index.html. Lalu kita tekan Ctrl A, kita salin, Ctrl C, kemudian kita pastekan ke dalam main blade. Setelah itu, kita akan mentesting atau menjalankan struktur templatenya. Kita custom dulu routingnya yang ini. Kita copy. Kita beri namanya templating. Nama folder mainnya, filenya. Letaknya di sini layout, kemudian titik main. Setelah itu kita buka browsernya. Kalian pastikan telah menjalankan server artisannya. Setelah itu kita ketik URL yang kita buat tadi, templating. Untuk tampilan awalnya seperti ini, berarti struktur HTML template-nya sudah bisa digunakan. Tapi di sini untuk style CSS-nya belum kelihatan karena untuk alamat resource-nya belum kita hubungkan ke folder asetnya. Jadi di sini tahap selanjutnya
kita akan mengarahkan foldernya ke dalam aset. Bisa kalian scroll ke paling atas, kita cari di sini di baris ke-13 ada vendor di sini ya. Lalu kita bungkus dari atas, kita bungkus yang ini ikonnya. Kita bungkus seperti ini. Aset, lalu coba kita perhatikan di sini image, favicon, PNG, lokasinya kalian bisa buka di sini. Dalam folder aset, kemudian img ada di sini namanya favicon. Nah, cara menghubungkannya karena folder image ini berada di dalam folder assets. Jadi di depan ini kita tambahkan aset. Untuk yang ini ada typo sedikit karena di sini tidak pakai S, aset seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat untuk yang lainnya. Oke, setelah itu kita coba lihat previewnya. Sudah mulai ada perubahan karena di sini masih loading karena merender resource-nya. Di sini kita akan melakukan di paling bawah karena belum semuanya kita hubungkan ke dalam folder aset. Contohnya yang seperti paling bawah ini. Untuk file scriptnya kita buat dengan cara hal yang serupa.
Setelah itu kita refresh setelah kita membungkusnya dengan aset ya. Di sini ada typo, ada kelebihan huruf S-nya. Kita cari di baris 955. Oke, sudah ketemu. Lalu kita refresh kembali. Nah, di sini template-nya sebagian sudah jalan. Kemudian kita coba scroll ke atas sedikit. Masih ada yang tertinggal. Oke. Lalu kita coba cek, scroll ke atas. Lalu kita coba inspect. Kita coba masuk ke konsolnya. Di sini ada beberapa yang masih error. Di sini logo PNG. Nah, jadi di sini kita bisa Ctrl S, maksudnya Ctrl F, kita cari di sini, kita ketik SRC. Nah, jadi yang ada SRC ini kita bungkus dengan aset yang seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Di tahap ini lumayan agak lama.
Oke, sudah semuanya. Coba kita tes kembali. Kita refresh. Jadi untuk errornya sudah tidak muncul lagi, sudah aman. Kemudian kita close inspect elemennya. Coba kita refresh. Jadi template-nya di sini sudah jalan. Kemudian kembali kita buka Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan memisah beberapa bagian dari layout-nya. Kita pisahkan menjadi ada sidebar, navbar, dan footer. Jadi struktur atau komponen yang ini ada navbar, sidebar, di sini ada konten. Di konten ini nanti akan merender atau landing page konten dari menu-menunya. Kemudian di sini ada footer. Nah, jadi beberapa komponen ini akan kita pisahkan. Langsung saja kita buka file resource view layout. Di sini kita buat file baru namanya, kita coba scroll di sini. Nah, di sini namanya ada header. Jadi di sini kita buat nama filenya header header.blade.php. Kemudian di sini bisa kalian perhatikan, di sini saya klik, di sini ada panah ke bawah ini supaya bisa mengkolaps codingannya biar lebih singkat. Kemudian kita copy semuanya dari line 65 sampai line 170. Kita tekan Ctrl X, kita pindahkan ke dalam folder header yang barusan kita buat. Setelah itu kita pastikan, kemudian kita buka kembali. Di sini kita kasih include. Include-nya layout header. Coba kita refresh kembali halaman browser ya. Tidak terjadi apa-apa, berarti berhasil. Komponennya masih tetap berjalan. Kemudian di sini kita lakukan ke sebentar, kita cek dulu. Oke, ini header. Nah, kemudian di baris ke-73 kita kolapskan, kita copy semuanya atau kita pindahkan Ctrl X, lalu kita buat file baru sidebar. Kemudian kita pastikan dan
kita lakukan dengan cara yang barusan, include layout sidebar. Selanjutnya kita scroll paling bawah, di sini ada footer. Kita copy semuanya, kita klik ini supaya lebih singkat codingannya. Kemudian kita buat file baru namanya footer. Lalu dipastikan, kemudian kita lakukan lagi di sini. Layout footer. Setelah itu kita refresh browsernya. Kalau masih nampil berarti sudah berhasil, komponennya masih tetap berjalan. Lalu di sini seperti yang kalian lihat, untuk tampilan yang awal ini adalah biasanya kan tampilan dashboard. Jadi ketika kita masuk ke halaman dashboardnya akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, di sini kita belum membuat halaman dashboardnya. Kita klik kanan di sini, new file, di folder view-nya. Lalu kita ketik di sini dashboard. Sorry, ada typo. Bentar-bentar. Kita rename blade.php. Kemudian kita buka kembali main blade-nya. Kita cari di sini komponen body atau kontennya. Nah, di sini adalah konten body star. Jadi di sini adalah untuk menampilkan komponen dari sebuah konten. Jadi di bagian baris ke-83 ini, dari container file ini, kelas ini, kita collapse. Lalu di sini kita pindahkan ke halaman file dashboard yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita ketik bukan include melainkan view. Kita beri namanya konten. Setelah itu di sini kita coba membuat routing baru namanya dashboard. Kita akan menggunakan controller. Kita buat dulu PHP artisan controller dashboard controller. Setelah itu yang ini boleh kita hapus, yang URL yang baru kita buat barusan yang di awal tadi. Kemudian kita panggil di sini, kita buat routingnya get kita buat di sini URL-nya dashboard, kemudian kita panggil controllernya dashboard controller, kemudian
Kita panggil di sini index. Lalu kita beri namanya di sini name. Dashboard. Oke, selanjutnya kita buka di sini dashboard controllernya. Kemudian kita buat di sini function indexnya, public function index. Kita return di sini halaman dashboard. Setelah itu kita kunjungi dashboardnya, dashboard, enter. Di sini masih not found, ada typo. Di sini untuk komponen dashboardnya sudah nampil, tetapi template-nya belum berubah seperti yang sudah kita setting tadi atau kita konfigurasi sebelumnya. Caranya di sini untuk menampilkan layout-nya di file dashboard, halaman dashboardnya yang kita buat barusan, kita scroll paling atas. Di bagian paling atas ini kita enter. Kita ketik di sini extend untuk memanggil layout-nya. Kita panggil di sini layout admin, maksudnya layout main. Kemudian seperti yang kita lihat tadi di bagian mainnya, di sini kan ada namanya yield content. Jadi konten-konten tiap-tiap halaman ini akan masuk ke dalam konten body yang ini kelasnya. Jadi di sini kita kasih session konten, kemudian di paling bawah baris 607 ini, di bawah ini kita beri di sini end session penutupnya. Setelah itu kita coba kembali merefresh. Jadi template-nya sudah berhasil terkonfigurasi sesuai dengan halaman websitenya. Seperti ini. Jadi untuk folder layout-nya adalah folder di mana untuk mengkonfigurasi layout dari template. Kemudian untuk dashboard ini adalah halaman dashboardnya, halaman kontennya. Jadi kita sekali memanggil kontennya di tiap-tiap ini. Jadi konsepnya seperti ini, ketika kita membuat halaman baru, misalnya halaman users gitu ya, kita nggak perlu membuat HTML-nya, halaman HTML-nya. Jadi kita tinggal memanggil tampilan utamanya, layout, main, di sini. Jadi kalau kita pisah seperti ini, akan memudahkan kita mengkonfigurasi websitenya atau ada perubahan dan sedikit atau lebih rapi jadinya. Lebih memudahkan kita dalam mengembang website. Jadi misalnya di sini saya akan mengedit halaman dashboard. Jadi kita nggak perlu scroll terlalu jauh barisnya, karena untuk tampilan utamanya sudah kita pisahkan komponennya menjadi layouts, ada footer, header, main, dan sidebar. Jadi untuk halaman berikutnya misalnya di sini ada halaman user gitu ya. Jadi kita buat juga kayak ini, halaman user, di sini ada extend layout mainnya, kemudian kita masukkan dalam session content. Jadi dia akan menampilkan seperti ini juga. Oke, setelah itu
Kita coba di sini masuk ke bagian main blade-nya. Di sini kita ganti namanya rental mobil. Kemudian sini kita buat yield title. Nah, seperti cara kerja dari yield content yang kita buat tadi, yang ini. Yang ini. Berarti di bagian sini, anggaplah setiap kita masuk ke halaman dashboard, detailnya di sini berubah. Misalnya rental mobil, dashboard. Misalnya kita masuk ke halaman user, rental mobil, strip, users. Jadi kita akan membuat seperti itu lebih dinamis untuk detailnya. Jadi di sini kita panggil session, namanya detail, kemudian koma, kita beri di sini namanya dashboard. Kita kembali refresh. Sudah aman. Kemudian kita buka kembali sidebar-nya. Coba kita scroll ke atas dan kita cari ini dashboard. Jadi di sini kan ada menu dashboard, dashboard 1, dashboard 2. Jadi untuk yang ini kita yang di dashboard 2 ini kita komen aja atau kita matikan aja codingannya. Lalu di sini dashboard ini angka satunya kita hapus. Kemudian kita panggil di sini routing dashboardnya. Jadi saya ulang-ulang kembali. Dashboard ini kita mengambil nama dashboard ini dari ini name-nya dashboard. Ini ya. Bukan dari sini, melainkan apa yang ada di sini. Jadi cara manggilnya ini kita copy, kemudian pastekan di sini dashboard. Setelah itu coba kita refresh kembali halaman browsernya. Kita klik di sini halaman dashboardnya. Oke, sudah mengarah ke halaman dashboard. Kalian bisa melihat ini ketika kursor saya ke menu dashboardnya, kalian bisa lihat di pojok kiri ada URL-nya, nama port servernya, kemudian ada tulisan dashboard. Berarti URL-nya sudah mengarahkan, maksudnya tombol menu dashboard ini sudah mengarahkan ke routing dashboard. Jadi kita setelah berhasil mengimplementasikan template yang kita download tadi ke project yang sedang kita kerjakan. Kemudian kita juga sudah membuat halaman dashboard. Lebih dan kurang seperti ini cara melakukan implementasi template-nya. Mudah-mudahan kalian paham. Lalu setelah kita melakukan progres ini, jangan lupa kita buka Visual Code-nya. Kita akan mengepush progres kita ke Git. Jadi misalnya ketika kita ada perubahan, jangan lupa kita backup ke repository yang sudah kita buat.
Jadi di sini kita ketik git add spasi titik untuk memasukkan segala perubahan yang telah kita lakukan. Kita tunggu loading ini selesai. Jadi di folder public ini, coba kalian perhatikan, nih ya, kita hapus ini ya, lupa saya hapus. Jadi di sini dua file ini yang template yang sudah kita pindahkan isinya ke aset, kita hapus supaya tidak membebankan repositori GitHub yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita kembali ke Visual Code-nya, kita lakukan lagi git add spasi titik, kemudian git commit min m, kita beri di sini commitnya namanya templating. Jadi kita akan mengepush perubahan yaitu templating. Kita enter. Lalu sebelum itu kita cek kembali di bagian di sini ya, aset. Nah, di sini coba kalian perhatikan di dalam folder aset ini coba kalian aktifkan mode tampilkan file tersembunyi. Setelah itu di sini kalian hapus filenya. Yang ini, git yang ini. Klik kanan, move to trash atau delete. Setelah itu, setelah kalian hapus, kita coba kembali ke Visual Code-nya. Kita ulangi lagi, git add spasi titik. Kemudian git commit min m. Kita beri commit yang tadi, templating. Oke, setelah itu kita jangan lupa kita loginkan akun kita yang ada repository tersebut. Misalnya di sini repository rental mobilnya berada di akun yang ini, akun saya satu lagi. Jadi kalian pastikan kalian telah loginkan akun kalian di Visual Code.
Jadi kita masukkan di sini nama akunnya. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu di sini kita klik authorize Visual Studio Code. Kita klik allow. Jadi di sini kita sudah berhasil meloginkan akun Git kita ke dalam Visual Studio Code. Kemudian jangan lupa di sini kita cek kembali git config-nya. Git config min global username share titik name. Kemudian kita masukkan nama user akun kita. Enter. Setelah itu user email, kita masukkan email akun GitHub kita. Kita enter, lalu kita ketik di sini git push. Di sini saya ada error problem sedikit karena sebelumnya pernah men-set URL yang lain. Jadi kita akan set URL-nya ulang. Kalau misalnya kalian ada problem yang sama dengan saya, kalau ketika kalian tekan ketik git push dan berhasil uploadnya, berarti kalian tidak ada problem yang seperti saya ini ya.
Nah, oke, seperti ini sudah berhasil perubahannya di-push ke reponya. Kita refresh reponya di sini. Coba kita lihat. Nah, jadi di sini ada perubahan terbaru yang kita lakukan tadi 10 menit yang lalu. Jadi, kita telah berhasil menyinkronkan perubahannya ke repository di rental mobilnya. Lalu, jadi setelah pokoknya setiap melakukan perubahan, kita wajib menge-push ke reponya setiap kita melakukan progres. Misalnya kita mau buat progres fitur A, udah selesai nih. Kita mau istirahat atau sambung besok. Jadi sebelum kita sudahi ngerjain projectnya, kita push dulu projectnya ke repository supaya ter-backup. Kemudian barulah kita sambung berikutnya di hari berikutnya atau kapan gitu ya. Tergantung bagaimana cara kalian melakukan development websitenya. Kemudian seandainya kalian melanjutkan projectnya di komputer kalian satu lagi, misalnya di komputer kalian tersebut yang satu lagi atau di mana ada project yang serupa yang pernah kalian cloning. Jadi yang di komputer yang satu lagi yang ini cloningnya belum semua, belum termasuk yang sudah kalian melakukan perubahan sebelumnya. Misalnya kalian sudah membuat templating, misalnya di komputer satu lagi templatingnya belum masuk di sana. Jadi kalian masuk ke projectnya, tinggal kalian ketik di sini git pull. Kalian pastikan kalian harus loginkan dulu akun gitnya ke dalam Visual Code-nya. Kemudian kalian ketik git pull. Dia akan menarik perubahan terbaru dari repository ke lokal, ke komputer kita yang belum ada updatean yang kita lakukan di komputer satu lagi gitu ya. Misalnya saya ngerjakan di rumah, saya mau melanjutkan ngerjain projectnya ke PC Labor. Nah, jadi kita kan karena saya mengerjakan di komputer rumah saya, nggak mungkin kan terlalu ribet kita salin dulu pakai flash disk, kemudian kita salin ke komputer sana. Jadi kita karena kita telah melakukan atau menggunakan repository Git, jadi kita tinggal nge-push melalui komputer lokal di rumah kita, kemudian di komputer labor kita tinggal nge-push untuk menarik perubahan yang kita kerjakan di rumah sebelumnya ya. Itu contoh. Jadi kira-kira seperti itu manfaat beberapa manfaat dan menggunakan Git repository ya. Git maksudnya menggunakan Git repository untuk dalam tahap development suatu project. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan di pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Bila ada yang bertanya, silahkan. Kalau ada yang kurang mengerti. Kemudian, kita akan melanjutkan proyek ini di pertemuan selanjutnya. Jadi, pertemuan ke-6 sampai di sini. Jadi, kita tinggal bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.